MI Miftahul Akhlak ini unik. Tiap hari anak saya memang harus betul-betul tatap muka. Misalnya tengah malam begitu, ustazahnya itu video call anak saya hanya untuk memastikan hafalannya, dicek satu persatu. Maaf ini Pak, apa tengah malam atau sebelum tengah malam ini? Setahu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa channel Miftahul Akhlak ya. Alhamdulillah kita ini di episode kedua di podcast pendidikan, dan kali ini kita bersama dengan Bapak Ridza Hamami. Selamat pagi Pak Ridza. Selamat pagi Pak Arif. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Pemirsa, Pak Ridza ini adalah salah satu wali murid di MI Miftahul Akhlak ya. Beliau wali murid kelas berapa Pak putranya? Kelas 3 ya. Kelas 3. Sehari-hari beliau sebagai Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat UIN Wali Songo. Benar Pak ya? Iya. Podcast sebelumnya kita sudah berbicara tentang benar nggak guru itu makan gaji buta. Jadi kerumitan guru, kendala yang dialami guru, realitas yang dialami guru. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Ridza sebagai wali murid. Apa benar di rumah siswa itu direpotkan oleh guru, misalnya begitu? Selama pembelajaran daring ini putranya di rumah apa yang dirasakan? Apakah memang merasakan kerumitan? Kalau memang rumit, bagaimana kerumitannya? Monggo. Ya, Pak Arif beserta seluruh keluarga besar MI Miftahul Akhlak ya, bahwasannya memang pandemi ini itu menjadi shock, menjadikan orang itu shock, siapapun shock, kaget, termasuk dunia pendidikan. Tidak hanya di MI saja, di kampus saya juga mengalami hal yang sama. Pembelajaran yang biasanya tatap muka, tiap hari orang tua mandiin anaknya, kemudian nganter ke sekolah, mahasiswa mandi, naik gojek, kemudian ke kampus. Nah, selama musim pandemi itu tidak ada guru di depan laptop, guru di depan WhatsApp, kemudian video call murid-murid. Nah, MI Miftahul Akhlak ini unik. Tiap hari anak saya memang harus betul-betul tatap muka. Misalnya tengah malam begitu, ustazahnya itu video call anak saya hanya untuk memastikan hafalannya, dicek satu persatu. Maaf ini Pak, apa tengah malam atau sebelum tengah malam ini? Setahu saya ya jam-jam 8 Ya, ke atas. malam ya. Malam ya, bukan tengah malam ya. Ya, ya. Artinya ini apa? Rasa keguruannya betul-betul ada. Ya. Kalau tadi Pak Arif tanya repot atau tidak, kita lihat yang namanya repotnya anak kepada orang tua, Ya, dengan ngerepotinya guru kepada anak itu berbeda. Anak itu kan hasil proses surgawi orang tuanya. ya. Bapak ibu punya anak, itu proses surgawi. Artinya mandatori untuk memandikan anak itu di orang tua. Ya. Nah, kalau memandikan anak itu tugas orang tua, sekolah itu ya hanya sebagai wasilah atau lantaran lembaga yang mengedukasi dan memformalisasi ijazah begitulah. Ya. Maka di musim pandemi ini pada hakikatnya itu hikmah besar bahwa orang tua itu punya kasihan pada anak atau tidak. Kalau mengatakan sekolah online itu maaf merepotkan, guru sering ngerewoi anak, itu berarti kesurgaan kita itu masih dipertanyakan. Ya. Maka dari itu saya lihat guru-guru sudah mulai menerima masukan-masukan orang tua, misalnya soal kuota internet, kemudian kesulitan apa, dan MI Miftahul Akhlak ya sudah memberikan jawaban-jawaban. Ya. Ya kan? Sehari-hari bagaimana Pak? Ananda di rumah itu Pak Ridza dengan istri. Ya. Istilahnya yang dilakukan anak itu bagaimana? Ya pasti beda ya, Ya. dengan kita pagi nganter kemudian siang jemput itu. Hari ini di rumah, kalau kami di keluarga itu punya jam-jam khusus, memang anak itu harus
kembali di mata pelajaran sekolah. Pagi memang ketika harus bertatap muka dengan guru via aplikasi begitu, Google Meet atau via WhatsApp atau video call, maka itu harus dilakukan. Tapi ketika memang sudah selesai, ya namanya anak wancine dolanan ya bentolan. Tetapi bahwa keharaman-keharaman yang khusus itu ada. Contohnya apa? Yang namanya handphone di luar pembelajaran, ya, laptop di luar jam pembelajaran online itu ya haram kecuali Sabtu dan Ahad. Nah, dengan itu ada edukasi. Nah, maka dari itu kita bicara soal konteks apa? Perubahan suasana, pola baru yang asalnya sekolah dengan guru di bangku sekolahan, kemudian tatap muka dengan gurunya, bisa jajan es depan sekolahan. Nah, hari ini untuk sementara waktu tidak begitu. Baik, berarti ini Pak Rikza ini termasuk golongan orang tua yang nggak direpotkan ya? Insya Allah. Dia bisa, Pak Rikza ini bukan termasuk golongan orang tua yang direpotkan karena pembelajaran daringnya. Ya, memang kan kita tahu Pak Rikza, jadi ada beberapa orang tua yang masuk ke kita nih. Pak, ini anak saya ini saya repot Pak, saya ini kerja misalnya begitu. Istri juga kerja, ada yang begitu. Oke lah, ini saya repot. Ya akhirnya kita memang kemarin kita evaluasi terus kan Pak di pembelajaran daring itu. Kalau memang orang tua repot, kalau di pembelajaran interaktif, oke lah disediakan pembelajaran interaktif session kedua dalam 1 hari. Nah itu sebetulnya ikhtiar kita sih agar orang tua nggak repot. Tapi sebetulnya juga masih ada saja orang tua yang merasakan kerepotnya itu. Saya masih ingat Profesor Muhammad Nuh, mantan Mendikbud atau Mendiknas. Pokoknya kalau ngurusi pendidikan Pak, itu tidak ada yang tidak bermasalah. Panjenengan sudah menginovasi pembelajaran, menginovasi public relation itu di MI Miftaul Akhlak. Itu masih ada orang yang mengatakan wah ini kurang begini, namanya Bapak, ini pendidikan. Iya betul Pak. Ini kita sudah kita sudah memfasilitasi misalnya memfasilitasi orang tua dengan akun madrasah. Alhamdulillah dapat di Sweet Education. Itu ya juga masih ada komplain sama itu Pak, seperti yang Pak Rikza sampaikan. Ini ada begini, nanti saya lanjutkan. Bahwa ketika ngurusi pendidikan itu mesti ada masalah. Karena apa? Pendidikan itu ngurusi wong urip. Wong tuane urip, anake urip, termasuk pendidikan ini menjadi jalan untuk apa? Mencapai sebuah cita-cita besar. Orang tua menyekolahkan anaknya di Miftaul Akhlak kepengen anaknya itu pintar. Kalau bisa lebih pintar dari kepala sekolahnya, kira-kira begitu. Nah, maka pendidikan akhlak, kemudian pendidikan soft skill dan lain sebagainya itu harus ada. Nah, adanya pendidikan jarak jauh seperti atau pendidikan online itu, ini kan soal bagaimana kita melihat kemudorotan ketika anak kita berkumpul dalam suasana pandemi yang tidak bisa ditebak. Gimana itu gitu? Selain itu ada aturan pemerintah yang memang saat ini belum memperbolehkan di Kota Semarang itu tatap muka secara masif. Sehingga apa? Satu, hikmahnya orang tua jadi orang tua tenanan. Jadi guru di rumahnya ya jadi orang tua. Di sisi lain, rodok ngirit rasanya ngoni, tapi ya tinggal tuku kuota internet. Nah kadang-kadang kan begitu. Nah yang kedua bahwasanya guru itu ya mau sekolahan ya. Saya kira sekolah pindah omah ya, aku jadi guru. Tapi Pak Rikza merasakan nggak ada perbedaan secara hitung-hitungan finansial misalnya kan? Ini ada beberapa yang memperhitungkan. Ini kalau pandemi kami harus mengeluarkan biaya lebih. Kalau biaya saku memang enggak ya. Tapi kalau umpama kuota misalnya ataupun ya kuota itu yang signifikan itu Pak Rikza sebetulnya sebagai orang tua merasakan nggak sih Pak? Saya kebetulan sebelum pandemi sudah punya wifi di rumah. Gitu ya. Jadi Pak, tidak berat. Tapi kalau yang belum punya wifi memang kaget. Apalagi Pak Arif, mohon maaf, suasana wali murid kan berbeda-beda. Ada memang suasana pandemi mengalami penurunan penghasilan atau bahkan ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaannya harus ditinggalkan. Maka saya kira Pak Arif beserta seluruh keluarga besar Miftaul Akhlak sabarnya kudu ditambah. Ya. Sabarnya kudu ditambah. Jadi motivasi seperti ini pemirsa yang kami harapkan sebetulnya.
Jadi lillahi ta'ala oke, tetapi motivasi spiritual seperti Betul. orang tua Pak Rizza ini kita alhamdulillah. Dan Jadi begini, semangat ini Pak. jangan selalu menghitung hidup dengan kalkulator. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kalau saya menghitung begitu, saya punya anak tiga-tiganya sudah sekolah. Dua-duanya di Yayasan Miftahul Akhlak ya. Satu di MI, satunya di RA ya. Yang satu di Kudus. Ya uang sakunya kan zero, nggak ada. Transportasi saya sudah nggak ada karena di rumah semuanya. Nah kalau itu kemudian kalau kita hitung dengan kalkulator sudah apa nol di situ. Tapi kalau dengan hanya ganti kuota internet dengan sekolah yang sangat sangat tidak terlalu banyak, apalagi pakai fasilitas seperti di Miftahul Akhlak ya. Bahkan kadang-kadang saya malam-malam itu ustazahnya anak saya masih video call, saya mikir anak saya ini bu guru apa gak istirahat gitu loh. Tapi demi minterkan anak kita. Nah disitulah maka kalau saya memotivasi para wali murid, Bapak Ibu sekalian, ya boleh berhitung tapi jangan terlalu rigid. Kalkulator dijadikan patokan untuk ukuran hidup, ukuran kuota, tapi kita lupa bahwa Allah menitipkan anak kita dengan guru, dengan ustadz. Baik Pak Rizza, jadi memang itu spiritual dari Pak Rizza untuk kami. Ya. Tapi Pak Rizza, jadi tidak ada gantinya tak retak ya Pak ya. Memang kami sudah berikhtiar memberikan layanan ke segenap wali murid. Ya. Seperti siswa dari Pak Rizza. Tetapi mungkin masih ada celah Pak. Hal-hal mana yang perlu diperbaiki kami selaku pendidik selama memberikan edukasi secara daring ini Pak? Ya, saya kira masih ada dua hal yang perlu dibenahi. Satu soal konten ya, konten di Google Classroom itu. Ketika misalnya ada waktu lebih panjang mungkin Pak Arif ya, konten-kontennya tidak hanya sekedar di foto kemudian di PDF, tapi bisa diketik menjadi lebih rapi, sehingga suasana interaksi itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tentang edukasi terhadap orang tua yang mendampingi. Karena bagi orang tua yang tidak pernah dekat dengan dunia IT, gelagap-gelagap, ya kan? Zaman semono gak tahu ngerti Google Classroom, sekarang harus Google Classroom. Iya betul Pak Rizza. Kami sempat juga kalau Pak Rizza tadi bilang shock ya, guru juga shock Pak. Iya. Guru shock. Jadi biasanya kami mengedukasi anak, tetapi ini kita harus mengedukasi ke orang tua. Orang tua memang di awal pembelajaran daring, terutama awal-awal kemarin ya, pada bulan Juli ya, awal ajaran atau Maret sebelum ini kan kita memang sudah pembelajaran daring. Tetapi kita lebih terstruktur lagi pada bulan Juli. Ya kita edukasi terus terhadap orang tua, tetapi memang di sebagian orang tua memang dari keterbatasan IT juga ada. Keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas, kemudian background orang tua ke pendidikannya. Nah, itulah memang PR saya, PR kami lah. Itu yang Pak Rizza tadi kasih spiritual. Nah, kalau umpama nih Pak Rizza disuruh memilih pembelajaran daring dengan pembelajaran luring di saat yang sama, ini Pak ya. Ini kira-kira Pak Rizza memilih yang mana Pak ini? Kalau suasana pandemi untuk menjaga semuanya tetap daring. Tapi ketika pandemi ini sudah mulai bisa hilang, wajib kembali ke luring. Karena berkahnya itu beda. Ketemu guru tatap muka dengan difasilitasi Google Meet, termasuk nggak boleh salaman. Aduh, macam-macam itulah, kurang rasanya, kurang. Kembali ke sekolahan saja tepatnya. Kembali ke sekolah Pak ya. Asal pemerintah sudah membolehkan Satgas Covid. Ya, tetapi kalau di kita, jadi Semarang pemirsa, kita memang belum diperbolehkan untuk pembelajaran aktif secara luring, secara langsung. Karena memang kita masih beberapa kasus di kota Semarang, Pak ya. Betul. Masih banyak kasus. Kita harus sabar. Kami nggak berani, memang mungkin ada 1-2 sekolah atau madrasah yang berani memasukkan anak, Pak Rizza, memasukkan anak, tetapi tidak masuk ke sekolah, mungkin door to door, visit. Beli-belian itu. Iya, kami nggak berani memang terus terang. Memang banyak orang tua yang Pak ini anaknya kok nggak memasukkan. Ya oke lah, saya manut pemerintah gitu kan. Sudah ada regulasi dari pemerintah. Karena nanti kalau ada apa-apa, toh yang nanggung jawab juga pemerintah kan. Lah kalau saya tidak manut ya udah
kita kan nanti harus bertanggung jawab juga ke pemerintah, kita jadi nggak enak kan. Ya, Betul, jadi mungkin melalui channel ini juga untuk orang tua ya, orang tua di MI Al-Haqiyah, mohon maaf, beribu maaf, ini kita belum bisa memasukkan langsung orang tua siswa maaf, siswa untuk pembelajaran luring. Tadi Pak Rizal sudah mengharapkan ya, kalau bisa luring, betul. ya Offline ya. nyangoni nggak apa-apa. Jangan ini nggak apa-apa ya. Kalau di akhlakiyah Pak, akhlakiyah Nggih. luring dan daring, sebetulnya Pak Rizal mengeluarkan materi banyak nggak sih Pak? Ini pemirsa pengen tahu. Saya kira ya bukan soal banyak atau tidak, tapi berkah itulah. Gitu ya. Berkah insya Allah. Iya. Kalau di kita kan memang ya ibaratnya tidak ada SPP ya Pak ya. Betul, Ya ya. lillahi ta'ala. Oke. Tapi begini Pak Rizal. Seperti yang Pak Rizal bilang tadi, memang guru-guru saya kuatkan ya. Oke. Kebetulan kami diamanai sebagai kepala sekolah, kepala madrasah. Teman-teman kita kuatkan. Kalau memang niat pembelajaran, entah itu gajinya berapapun, materinya berapapun, kita all out totalitas. Iya. Tidak peduli ini mau luring mau daring. Kalau dihitung-hitung Pak Rizal rugi Pak. Iya. Saya di rumah punya bimbel Pak. Nggih. Satu tentor saya Pak, mungkin ya Pak, Iya. dia hanya mempersiapkan prepare untuk pembelajaran anak sekali datang Betul. pagi hari atau sore hari sesuai request tentor. Iya. Itu 1 juta mudah loh Pak. Iya. Nggak usah bikin lesson plan pemirsa, Iya. nggak usah bikin Konten. macam-macam Iya, seperti iya. kita seperti di guru. Iya. Saya sampaikan ke guru saya Pak, ke guru-guru kita Pak. Iya. Bapak Ibu, kalau kita memang sudah niat, oke, all out. Iya. Tidak ada nilai finansial lebih, apalagi di daring. Seperti Pak Rizal bilang tadi. Jadi guru sebetulnya juga repot Pak pembelajaran daring ini. Saya juga merasakan repot jadi dosen kan. Iya gitu Pak ya. Gimana cerita sedikit kalau di dosen Iya, gimana Pak? sama. Saya harus menyiapkan sinyal yang bagus, menyiapkan laptop yang kuat untuk menahan panasnya upload data. Kemudian ketika live streaming juga sama. Jadi ya saya sebagai orang tua di rumah merasakan, saya sebagai guru juga di sisi lain saya punya tanggung jawab untuk menjadi dosen yang mendekati anak-anak selama musim panas. Dan mulai bulan minggu depan Senin ini sudah mulai ketemu anak-anak lagi via e-learningnya. Oh gitu. Tapi mahasiswa juga belum masuk Pak ini Pak. Untuk sementara waktu masih online. Berarti sama dong dengan kita. Sama. Baik ini Pak, satu closing statement dari Bapak sebagai orang tua ya. Oke, berpesan pada kami bagaimana Pak kepada sesama wali murid seperti di wali murid MI Miftahul Haqiyah atau dari pemirsa secara umum. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak. Monggo. Oke, para pemirsa channel Miftahul Haqiyah yang saya hormati, menjadi orang tua itu nikmat. Dalam suasana apapun, anak itu adalah anak kita. Termasuk untuk menjadi guru. Panjenengan punya amanah untuk memandikan anak orang lain. Maka anggaplah anak-anak kita sebagai anaknya sendiri, termasuk anggaplah kita wali murid sebagai kakak atau adik para ustadz dan ustadzah di MI Miftahul Haqiyah. Sehingga Pak, suasana kekeluargaan. Wong tua gak kamuan, gurune ora emosi. Akhirnya anaknya pinter tenanan. Oke, terima kasih Pak Rizal. Dan mungkin untuk sesi ini berakhir sampai di sini dulu Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan butuh bincang-bincang lebih dengan Pak Rizal ya terkait dengan pelayanan kami pada orang tua. Semoga pandemi segera berakhir. Anak-anak putranya Pak Rizal dan putranya Bapak Ibu yang lain bisa segera masuk seperti biasa ya. Makasih Pak Rizal ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.